Dahulu kala, di sebuah wilayah yang subur dan indah di Pulau Lombok, berdirilah sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh Raja Indrapandita. Sang raja dikenal bijaksana dan disegani, serta dikaruniai 9 orang putri yang cantik-cantik bagaikan bidadari kahyangan. Namun di antara ke-9 putri tersebut, sang bungsu memiliki pesona yang paling menonjol. Kecantikannya tak hanya memikat mata, tapi juga menyentuh hati siapapun yang memandang. Namanya adalah Ratna Ayu Widradin, seorang gadis lembut dengan paras rupawan dan perangai menawan. Sayangnya, keindahan yang ia miliki justru menjadi sumber malapetaka. Kakak-kakaknya mulai diliputi rasa iri yang membara. Kecemburuan perlahan berubah menjadi kebencian, dan akhirnya menjelma menjadi sebuah rencana jahat. Dalam diam, mereka menyusun siasat licik. Mereka menyuap seorang pemuda desa untuk membuat pengakuan palsu di hadapan raja seolah-olah dia telah melakukan tindakan tak senonoh bersama Ratna Ayu Widradin. Ketika pengakuan itu disampaikan di istana, kemarahan Raja Indrapandita pun meledak. Tanpa penyelidikan, tanpa memberi kesempatan pembelaan, ia mengusir putri bungsunya dari istana. Ratna Ayu Widradin pun terusir, terbuang oleh keluarganya sendiri. Dibuang dari kemewahan kerajaan, ia lalu tinggal di sebuah gubuk bambu sederhana, ditemani satu-satunya orang yang masih setia padanya, pengasuhnya yang bernama Rangda Sayoman. Sang pengasuh, yang penuh kasih, memanggilnya dengan nama baru, Winangsia, yang berarti putri yang tersia-sia. Hari-hari Winangsia kini dilalui dalam kesunyian dan kesederhanaan. Suatu sore, ia melukiskan wajahnya di selembar kertas sebagai bentuk pelipur lara. Namun, angin tiba-tiba berhembus kencang, menerbangkan kertas itu jauh dari genggamannya. Tanpa disangka, kertas itu mengarungi lautan dan terdampar di Pulau Jawa. Ia jatuh tepat di tepi kolam pemandian milik seorang pangeran bernama Raden Witarasari. Saat melihat gambar di kertas itu, sang pangeran terpana. Ia mengenali wajah itu, putri sepupunya yang lama tak terdengar kabarnya dari Lombok. Penuh tekad, Raden Witarasari memutuskan untuk mencarinya. Bersama adiknya, Raden Kitab Muncar, mereka berlayar ke Lombok. Untuk menyamarkan identitas, Raden Witarasari menyamar sebagai pedagang bernama Jamal Malik, sementara sang adik berperan sebagai pelayannya. Sesampainya di pelabuhan Lombok, rombongan mereka langsung menarik perhatian penduduk. Salah satu dari mereka adalah Rangda Sayoman, pengasuh Winangsia. Menyadari hal itu, Raden Witarasari pun menggunakan kesaktiannya mengubah dirinya menjadi seekor monyet yang bisa berbicara seperti manusia. Rangda Sayoman begitu tertarik dengan makhluk cerdas ini. Ia membeli monyet itu dari Kitab Muncar, lalu menghadiahkannya kepada Winangsia. Sang putri begitu menyukai hadiah itu dan merawat monyet tersebut dengan penuh kasih, membawanya kemanapun ia pergi. Hingga pada suatu malam yang tenang, monyet itu kembali berubah wujud menjadi manusia Raden Witarasari. Ia pun berbicara jujur dan mendengarkan kisah tragis Winangsia. Hatinya tersentuh. Maka, dengan keberanian seorang kesatria, ia memutuskan untuk menghadap Raja Indrapandita. Di istana, Raden Witarasari mengungkapkan seluruh kebenaran tentang fitnah yang disusun oleh para kakak Winangsia dan tentang penderitaan yang ditanggung sang putri akibat ketidakadilan. Sang raja pun tersentak dan menangis penuh penyesalan. Ia segera menjatuhkan hukuman pada ke-8 putrinya yang telah berbuat licik. Tak lama setelah itu, Raden Witarasari melamar Winangsia menjadi permaisurinya. Cinta tulus mereka pun tak terhalang lagi. Winangsia akhirnya meninggalkan masa lalunya yang kelam, dan bersama sang pangeran, ia kembali ke Jawa. Di sana, mereka menjalani hidup baru yang damai dan bahagia.